Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, share lagi rutinitas harian ibu rumah tangga ya teman-teman. Ini pagi hari seperti biasa, aku mau sat-sat masak dulu. Sebelum lanjut, aku ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dan bunda-bunda yang udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nonton video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Untuk kalian yang baru bergabung atau baru pertama kali nonton channel aku, selamat datang dan salam kenal. Aku Arini, seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku sharing tentang kegiatan aku sehari-hari di perantauan, food prep, meal plan, budgeting, dan daily tips lainnya. Jika kalian berkenan, bantu support juga ya dengan like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, nah ini aku tuh lagi goreng kerupuk udang dulu ya. Ini kemarin kan aku pas belanja mingguan tuh beli kerupuk udang seperapat, harganya itu 12.000. Tapi ini tuh nggak aku goreng semua ya. Setengahnya doang, jadi masih ada setengahnya lagi untuk kerupuk udangnya. Kan lumayan banyak juga ya, kalau namanya kerupuk itu kita beli belum digoreng tuh pasti banyak banget. Jadi ya udah, sekarang tuh mending aku beli kerupuk mentahannya aja, aku goreng sendiri gitu ya, daripada aku beli kerupuk yang udah jadi gitu teman-teman. Kan lumayan ya, lebih hemat juga gitu. Apalagi di tengah kondisi harga-harga pokok sekarang tuh ada beberapa bahan makanan yang pada naik ya teman-teman. Jadi kita juga harus beradaptasi dengan harga-harga yang naik. Bagaimanapun keadaannya gitu ya kan, kita itu pasti harus banget beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun. Sekarang tuh ibaratnya tuh beli barangnya sama gitu ya, tapi uang yang dikeluarkannya itu lebih banyak. Karena memang itu gitu ya, terpengaruh sama yang namanya kenaikan harga dan juga inflasi ya teman-teman. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan budgetnya, karena gaji mah nggak naik-naik gitu ya kan. Gajinya mah nggak naik, cuman harga-harga kebutuhannya yang naik. Lanjut teman-teman, nah setelah aku selesai goreng kerupuk, aku goreng ikan layang juga ya, yang sudah aku marinasi pas aku nge-food prep kemarin. Jadi inilah keenakannya kalau kita udah food prep gitu ya, kelebihannya tuh. Mau masak tinggal sat-sat aja, tinggal goreng-goreng, repot-repot di awal pas food prep. Tapi untuk seminggu ke depan, beberapa hari ke depan kita udah enak gitu ya kan. Kalau mau masak tinggal sat-sat aja. Setelah goreng ikan, nah ini lanjut juga aku untuk menumis si sawi putih ya, karena kemarin aku beli sawi. Jadi ini aku mau tumis, aku campurin juga sama beberapa buncis gitu teman-teman, biar agak banyakan. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman dan bunda-bunda sendiri gimana nih saat harga-harga sedang naik seperti ini? Kayak yang berasa bang itu cabe ya, kalau aku ya teman-teman. Biasanya itu pas kemarin lagi pas murah-murahnya gitu ya, aku cabai 5.000 aja tuh cukup untuk sampai 10 harian. Tapi sekarang ini ya udah 2 minggu ini, di bulan Januari kan ini udah 2 mingguan ya, udah habis sekitar 15 ribuan untuk cabai teman-teman. Berasa banget ya, bedanya itu udah berapa persen gitu ya. Masya Allah ya. Tapi mau bagaimana lagi ya teman-teman, balik lagi kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Kita juga bisa beralih ya dengan opsi-opsi yang lain, misalkan jadi mengurangi konsumsi cabenya, atau bisa ditambahin dengan bon cabe misalnya, kalau misalkan pengen yang pedas-pedas banget gitu ya kan. Sekarang lebih murah ya kalau misalkan kita beli cabe-cabe bubuk yang kayak gitu teman-teman. Nah ini lanjut ya, setelah selesai aku memasak, ini aku mau ngangetin nasi juga. Jadi kemarin sore aku masak nasi seperti biasa, aku masak nasi sore kemarin tuh ya. Terus karena memang masih lumayan sisanya banyak, jadi ini di pagi hari aku mau angetin aja di panci ini. Pokoknya masya Allah banget deh, pakai panci kayak gini tuh bener-bener kayak membantu banget ya. Karena kita tuh memang kurang suka nasi goreng, jadi kalau misalkan ada nasi sisa mendingan diangetin aja seperti ini teman-teman. Lumayan juga sih menurut aku, kita tuh jadi kayak lebih menghemat listrik ya, karena lumayan banget rice cooker tuh menghabiskan lumayan banyak gitu ya pemakaian listriknya. Jadi ya udah, kalau kayak misalkan mau masak nasi itu masak nasinya di rice cooker, tapi kalau udah mateng nasinya ya udah aku matiin gitu ya. Terus kalau misalkan mau makan yang hangat-hangat ya udah aku angetin aja seperti ini si nasinya. Menghemat listrik juga adalah salah satu upaya ya untuk kita para ibu rumah tangga supaya bisa menghemat uang ya kan teman-teman. Apalagi saat harga-harga kebutuhan lagi tinggi-tingginya seperti ini gitu ya. Kita tuh penting banget juga untuk mengevaluasi kembali keuangan rumah tangga kita ya teman-teman.
teman-teman. Saat menghadapi kenaikan harga seperti ini, yang pertama kita tuh juga harus tenang ya, jangan sampai panik, biasa aja lah gitu ya, karena ini memang kan sudah biasa gitu ya kan, kadang naik kadang turun gitu ya. Selanjutnya, jika kita udah lama gak membanding-bandingkan harga, nah sekarang saatnya ya kita untuk mulai membanding-bandingkan lagi, karena lumayan kan kalau kita tahu ada tempat yang lebih murah, itu bisa sangat banget menghemat uang belanja kita teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah aku selesai masaknya, alhamdulillah ini tuh aku mau beli percabean sama beli pertomatan karena stok di kulkas udah dikit banget. Jadi ya udah, ini aku mau beli dulu ke tukang sayur dekat kontrakan aku ya. Sudah biasa banget ya, aku tuh memang beli ke sini. Kalau memang aku nggak ke pasar, pasti akunya beli ke sini aja teman-teman, karena ini memang dekat banget juga. Terus untuk harga per sayuran ini tuh lebih murah di sini dibandingkan dengan di pasar ya, walaupun memang ada plus minusnya ya pastinya. Nah, untuk harga cabai sekarang di tempat aku harganya di 25.000 seperempatnya ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Kalau di tempat kalian sendiri untuk harga cabai berapa sekarang ini? Boleh ya sharing-sharing juga di kolom komentar, dan boleh sebutkan juga absen dari mana teman-teman berasal. Saat harga-harga kebutuhan ada yang naik seperti ini, penting banget ya untuk kita juga meninjau kembali semua pengeluaran-pengeluaran kita dalam beberapa bulan terakhir untuk membandingkannya teman-teman. Makanya penting banget yang namanya budgeting ya, mencatat setiap pengeluaran. Apalagi untuk kita para ibu rumah tangga itu penting banget, terutama gitu ya untuk kita-kita ini yang juga ada usaha. Nah, itu penting banget yang namanya budgeting ya. Dan sekarang tuh juga lebih mudah, gampang banget kalau mau catat pengeluaran, biar lebih gampang juga pas nyari-nyarinya gitu ya. Kalau aku pribadi pakai aplikasi aja teman-teman, serius deh, lebih membantu banget. Jadi untuk beberapa bulan kemarin juga gitu ya, kita langsung enak gitu ya untuk nyarinya sat-sat kalau kita nyatetnya di aplikasi. Beda lagi sama yang nyatetnya di buku, kadang suka males kalau aku ya, tapi ya beda orang beda kenyamanan ya kan. Kalau aku tuh ya pas di buku nyatetnya tuh kayak membandingkan harga tuh dari bulan ini ke bulan yang lalu-lalunya tuh kayak mager banget. Tapi sekarang lewat aplikasi jauh lebih gampang dan lebih praktis sih. Selain itu juga pengeluaran-pengeluarannya itu bisa berdasarkan kategori yang kita bikin sendiri juga ya, sehingga lebih mudah untuk kita ngelihatnya beberapa bulan ini atau beberapa bulan yang lalu pun udah lengkap banget gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk nyatet di buku, itu sih kalau aku ya. Tapi balik lagi tadi seperti yang aku bilang, beda orang beda kenyamanan, jadi balik lagi aja ke kenyamanannya sendiri gitu ya, senyamannya kita aja. Pokoknya aku yakin juga setiap para ibu rumah tangga pasti punya caranya sendiri gitu ya. Pokoknya tetap semangat, apapun itu cara kalian, pokoknya tetap semangat dan mudah-mudahan bisa selalu Allah lancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, nah ini dia ya, aku jadinya beli tomat. Nah, untuk tomatnya ini aku beli Rp3.000, lumayan, ukurannya kecil-kecil. Aku lebih suka ukuran seperti ini daripada yang ukurannya besar banget gitu teman-teman. Dan untuk cabenya sendiri, nah ini aku beli 1 ons lebih dikit ya, di harga Rp11.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk stok cabai dan pertomatan insya Allah ini cukup banget ya. Nah, mungkin untuk 10 harian mah insya Allah aman lah teman-teman, karena memang untuk tomat juga masih ada tuh sisaan ya, sisa dari food wrap aku di minggu sebelumnya. Jadi insya Allah ini aman banget lah. Untuk cabai keritingnya juga masih ada sisa ya dari food wrap yang sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita juga penting juga ya teman-teman, saat harga-harga seperti ini mah kalau ada yang bisa kita kurangi gitu ya, kita kurangi lah pokoknya mah. Makanya penting banget yang namanya meninjau pengeluaran ya. Jadi kalau memang ada pengeluaran yang bisa kita kurangi, ya kita juga bisa kurangi gitu ya, dari hal-hal yang memang sifatnya non prioritas gitu ya. Nah, biasanya pengeluaran-pengeluaran yang bersifatnya non prioritas itu seperti kayak keinginan atau sesuatu hal yang memang tidak butuh-butuh banget gitu ya. Seenggaknya kan lumayan banget ya teman-teman, uang yang diperoleh dari mengurangi pengeluaran tersebut dapat kita gunakan untuk membayar kenaikan harga dari barang prioritas yang kita beli, seperti bahan-bahan makanan seperti ini.
Dan yang terakhir yang paling penting dan gak kalah penting ya, yaitu dengan mencari penghasilan tambahan teman-teman. Pokoknya mah udah gak ada cara lain kalau menurut aku ya, kalau udah gaji kita pas-pasan banget untuk bisa membuat kita beradaptasi dengan kenaikan harga, yaitu dengan kita harus mencari penghasilan tambahan dengan bekerja sampingan, usaha sampingan gitu ya. Pokoknya apapun itu yang memang ada peluangnya, ada kesempatannya, Allah mengizinkan, harus banget kita ambil ya teman-teman. Pokoknya apapun itu usaha yang sedang kita lakukan, kita jalani dan kita usahakan, mudah-mudahan Allah selalu lancarkan semuanya ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, karena videonya juga udah mau selesai. Jadi terima kasih banyak ya untuk kalian semuanya yang udah menemani aktivitas aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan juga apa yang aku share ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil ya. Kita hanya sharing-sharing aja, tidak ada niat untuk menggurui atau apapun itu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.